Shalom. Sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau datang memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat ibadah kita kali ini. Kita mau datang sungguh-sungguh kepadanya, kita mau satu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam segala aktivitas kami sepanjang minggu, kami boleh lalui itu semuanya karena anugerah-Mu. Dalam setiap apapun yang kami alami sepanjang minggu, itu semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Dan kami tahu semuanya baik adanya yang Engkau izinkan, yang Engkau perbuat, yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu kami mau datang menyembah Engkau, Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami, Allah yang menjadi juru selamat, Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib, menebus setiap kesalahan kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus dengan hati yang tulus, hati yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap hati kami di tempat ini, pikiran kami, mulut kami, sehingga ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan, Engkau Allah disenangkan, Engkau Allah dimuliakan Tuhan. Makasih Yesus. Mari kita yang rindu, kita mau katakan pujian ini, ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Engkau Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, nyembah-Mu, ku sembah
Glory bagi namamu Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan, kami mau puji Engkau. Oh, glory, 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 glory bagi namamu Yesus. Kami mau datang kepadamu, menyembah Tritunggal yang kudus. Sama-sama kita mau katakan, ku menyembahmu. Kasih nanti Pendeta Alex yang buka kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Kristus, kami bersyukur atas di dalam kehendak kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang serta ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan semuanya juga mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan para pelayan Tuhan pagi hari, baik dari pemberitaan firman Tuhan, baik dari dan dan juga waktu yang mengatasi dia Tuhan dan kami serahkan kepada kami dalam nama Bapa, Anak, dan Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Baik yang di Zoom juga, siapa tahu ada, dipersilakan.
Jika tidak ada, saya yakin dan percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan dan kita semua melihat betapa baik. Ya Bu? Ya Bu. Silakan Bu, silakan. Kedengaran Bu, kedengaran. Pak Yopi ya, yang ada di rumah sakit, percaya saja
buat waktunya yang sudah memberikan kesempatan. Begitu aja, Indri, terima kasih. Ya Bu, terima kasih kembali dan puji Tuhan. Silakan. Iya Bu, iya. Terima kasih Bu atas kesaksiannya dan terima kasih mengingatkan kami selalu keluarga GMI Menara Pengharapan untuk senantiasa mempunyai hati yang tulus, saling mendukung dalam doa, terlebih mendukung Bapak Gembala kita yang sedang berada di rumah sakit. Nanti di doa syafaat kita akan terus dukung dan kita bawa dalam doa. Dan saat ini saya persilakan kepada Bapak Ibu yang di tempat ini yang tergerak, mungkin ada yang tergerak menceritakan cinta kasih Tuhan, saya persilakan. Jika tidak ada, kita mau katakan, kita mau imani bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ibu Rati. Yang di Zoom juga kalau masih mau berbagi kesaksian, saya persilakan, mungkin Bu Rati. Iya Bu. Meskipun sinyal tidak bagus, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Dan mungkin di lain waktu untuk minggu ke depan, Ibu Rati bisa ikut bersama-sama dengan kami di ibadah Zoom. Dan mungkin ke depannya, minggu depan bisa berbagi kesaksian kepada kita semuanya. Saat ini kita mau menaikkan pujian, kita mau sama-sama serukan nama Yesus, bahwa hanya Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian, serukan namanya. Sama-sama kita mau katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya,
Yesus kita adalah nama di atas segala nama. Silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita seperti pujian ini. Kita mau terus nyatakan dalam kehidupan kita bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel yang senantiasa menolong, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Dia, kita mau nyatakan bahwa Dia Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita mau katakan Immanuel.
Yesus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kesempatan bagi kami untuk memuji dan muliakan Tuhan. Bahkan kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Bila sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati kami, yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengartikan setiap firman yang kami dengar. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini, iman kami boleh dipulihkan kembali. Kami memperoleh semangat yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan yang indah bagi kami. Kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Ini saya juga. Ya, pada saat ini saya merenungkan bagaimana akhir-akhir ini di dalam kehidupan kita dalam dunia ini. Sehingga banyak saat ini yang terjadi. Sebelum kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, kita buka dalam Yesaya. Yesaya pasal 41. Ini kita akan buka dalam kitab Yesaya 41. Kita baca ayatnya kita baca ayat 10. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Yang sudah ketemu kita sama-sama baca. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan di sini, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Dikatakan di sana, janganlah takut. Karena banyak saat ini orang-orang yang mengalami ketakutan. Ketika saya baca di dalam jurnal atau saya lihat bagaimana rasa takut saat ini. Ada penemuan planet baru dikatakan oleh NASA. Mereka menemukan ada satu planet yang katanya itu lebih panas dari neraka. Saya berpikir, apakah astronom peneliti ini udah pernah ke neraka? Sehingga dia mengatakan, menyimpulkan lebih panas dari neraka. Ini satu penemuan, dikatakan di sana. Dikatakan suhunya itu hampir 2700 Celcius. Bayangkan aja, 2700 katanya. Ini planet yang sungguh penemuan saat ini yang membuat mereka takut. Ini penemu-penemu. Mereka meneliti. Bahkan juga pada saat mereka juga meneliti tentang matahari. Matahari katanya sudah mulai tua. Mereka juga ada kekhawatiran. Bahkan bumi ini mereka teliti bahwa bumi ini juga sudah mulai rusak. Mereka takut juga. Sehingga apa? Mereka mencari planet-planet baru. Untuk apa? Untuk bagaimana manusia itu supaya ada tempat tinggal. Sampai saat ini mereka belum menemukan. Saya berpikir saat ini, kalau ada manusia di planet lain, saya katakan bahwa Alkitab ini bisa gagal. Tapi saat ini sampai 2021 mereka belum bisa menemukan ada makhluk atau manusia di luar bumi ini. Ini satu penemuan yang saya simpulkan ini. Dan juga rasa takut itu saat ini ada juga di kalangan medis. Mereka dalam penelitiannya mereka meneliti bahwa saat ini ada varian baru yang bisa mengancam seluruh manusia. Mereka gentar juga. Ada rasa ketakutan. Bahkan juga pengamat politik. Ada juga rasa ketakutan. Karena apa? Goncangnya politik saat ini. Ini bidang-bidang
masalah-masalah ekonomi juga. Pengamat-pengamat ekonomi dikatakan juga bahwa apa? Punya rasa ketakutan juga. Karena dunia ini semakin hari semakin boleh dikatakan semakin dipenuhi oleh manusia. Sehingga perekonomian bisa goncang. Kenapa? Kalau kita lihat ini banyak hal. Hotel-hotel semuanya tutup. Ini rasa ketakutan. Luar biasa. Bahkan juga gereja-gereja juga merasa ketakutan. Kenapa? Ini terjadi. Saya baca di dalam satu rumah katakan bahwa tahun 2075 kekristenan bisa hilang. Kenapa? Karena saat ini sudah mulai kuasai. Nanti dikatakan agama terbesar di dunia adalah agama Muslim. Mereka rencanakan itu. Sehingga pada saat itu ada suatu kekhawatiran juga. Bagaimana ini terjadi. Tetapi dalam firman Tuhan, kenapa dalam firman Tuhan dikatakan ada rasa takut. Saya baca di dalam Kejadian 3:10. Itu permulaan. Kenapa manusia itu takut. Kata-kata pertama di Taman Eden ada rasa takut. Karena apa? Karena pada saat itu manusia melanggar perintah Allah. Maka disitulah ada rasa ketakutan. Nah, rasa ketakutan itu menjalar sampai saat ini. Pertama Adam dan Hawa merasa takut. Tadinya mereka tidak ada rasa takut. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, di situ lahir ketakutan. Lahir ketakutan yang luar biasa. Maka dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, jangan takut. Kenapa dikatakan oleh Tuhan jangan takut? Karena pada saat itu bangsa Israel pada saat itu ditawan di Babel. Ini kira-kira 523 sampai 530 sebelum Masehi. Bahwa bangsa Israel itu ditawan oleh Nebukadnezar. Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Maka mereka ditahan sehingga mereka berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjanjikan satu penolong. Raja lain. Ini kisahnya. Sehingga dikatakan di sini ayat 10. Jangan takut. Nah, ketakutan itu terjadi. Dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus juga. Ketakutan itu terjadi pada saat itu. Kalau kita ambil contoh di dalam Matius pasalnya ke-8. Kita baca Matius pasal 8 di sini kita kaitkan. Ketika boleh dikatakan ketika itu angin ribut. Di sini saya bacakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Yesus setelah itu kalau kita lihat itu bagaimana hal mengikuti Yesus di sana dikatakan, dan juga pada saat itu Tuhan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya. Ternyata Yesus dan murid-muridnya yang selama ini mengikuti dia selama 3 tahun diikuti mereka, Tuhan Yesus mengikuti. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Ini angin ribut mengamuk. Mereka sudah bersama-sama Yesus di dalam perahu. Tetapi ketika ada suatu peristiwa, dikatakan ada angin ribut di sana. Sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, ini satu hal. Ini juga kenapa murid-muridnya mengalami rasa takut karena melihat kenyataan. Walaupun ada Yesus, tapi pada saat mereka melihat kenyataan bahwa pada saat itu Yesus tidur di buritan, mereka di atas melihat situasi sehingga ada boleh dikatakan angin ribut. Di sana ada kepanikan. Padahal Yesus ada.
Tetapi situasinya di sana ada angin ribut, mereka panik. Mungkin juga mereka berusaha sendiri. Karena mereka adalah nelayan-nelayan yang sudah terlatih. Tetapi di saat situasi seperti itu, mereka panik sekali. Panikan itu terjadi sehingga maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolong kita binasa. Mereka minta tolong kita binasa. Gak ada ketenangan. Ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketakutan pada saat kita melihat kenyataan, ketakutan itu pasti ada dalam diri kita, tetapi cenderung kita panik, gak tenang. Maka apa tindakan Yesus? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Ada Yesus di perahu, kenapa kamu takut? Ini sering kita hadapi. Yesus sudah ada dalam hati kita. Ketika kita menghaliak katakan, kita punya rasa takut. Tapi Yesus katakan, kenapa kamu takut? Ini antara kenyataan dan iman. Kita sering percaya, padahal kita katakan Yesus dalam hati kita. Tapi rasa ketakutan ini, inilah yang dikatakan di dalam, kenapa di dalam Kejadian pasal 3:10 itu. Mereka takut. Ternyata itu terus tertanam di dalam diri manusia itu. Ia berkata kepada, mengapa kamu tahu? Kamu yang kurang percaya. Murid-murid ini, mereka takut karena apa? Kurang percaya. Sudah percaya tapi ada kurangnya. Nah, ini masalahnya. Seringkali di dalam kenyataan hidup kita, kita takut karena apa? Kita kurang percaya bahwa Yesus dapat menolong kita. Sehingga kita mengambil jalan sendiri. Ini yang terjadi. Kita kurang percaya. Padahal murid Tuhan Yesus sudah dibina. Sudah dibimbing oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi dalam perjalanannya, mereka kurang percaya. Ada kurangnya. Ternyata inilah kelemahan kita sebagai orang percaya. Inilah kelemahan kita sebagai orang Kristen. Kita kurang percaya sehingga ada rasa ketakutan itu dalam hidup kita. Wajar takut, wajar. Tapi inilah yang dikatakan nulis. Kenapa kamu kurang percaya, dikatakan di sini. Kamu kurang percaya. Ya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu pun maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah ini. Yesus dapat di situ melakukan setiap perkara. Yesus langsung menghardik danau itu. Danau itu sekalian tenang. Luar biasa. Karena setelah orang takut, bahkan di sana dikatakan kalau kita bandingkan di dalam kalau kita lihat lagi di dalam Matius 14. Ya, Matius 14 itu dikatakan Matius 14 bagaimana ini manusia ketika Yesus, nah di sini saya baca lagi. Ayat 22 dari 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ini dalam perjalanannya. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Para perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang ambing gelombang karena angin sakal. Ini juga terjadi. Ini kejadian kedua. Bagaimana murid-muridnya juga diombang-ambingkan. Karena itu dikatanya kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air,
Mereka terkejut lalu berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak karena takut. Nah ini suatu peristiwa. Ini kenapa orang takut saat ini? Karena apa? Karena tradisi-tradisi kuno yang melekat di otak. Bahkan dalam pemikiran kita. Ini saat ini. Kenapa mereka bilang itu hantu? Orang yang berjalan karena identik dalam kepercayaan yang dulu. Mereka selalu mempercayai tentang tahayul. Mereka selalu mempercayai tentang apa? Tentang ada kuasa-kuasa sehingga itu melekat di dalam pikiran mereka. Sehingga pada saat mereka melihat Yesus itu hantu katanya. Ini adalah boleh di pemahaman-pemahaman kita sebagai orang percaya. Kadang-kadang kita sudah percaya kepada Yesus, tapi juga berpikirkan bahwa ada kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan. Nah ini, ternyata murid-murid ini masih punya kepercayaan lain. Melihat ada penampakan-penampakan. Karena itu kalau kita lihat saat ini, kenapa televisi banyak menayangkan tentang para hantu, misteri-misteri. Ya, muncul di sana ada roh-roh katanya, ada ini, ada penampakan katanya. Ini supaya apa? Ini juga mungkin terbayang kepada murid-murid ini, sehingga mengatakan mereka Yesus itu hantu. Ya, nah itu banyak anak muda kan, kalau melihat orang mau nonton seram-seram kan banyak hantu. Ada penampakan katanya. Bahkan uji nyali. Ya kan? Melihat katanya. Sehingga banyak orang saat ini ada rasa takut. Karena apa? Sudah tersimpan di memorinya. Hingga dia pada saat dia sendiri sudah ada lewat. Udah langsung dia ketakutan. Ini. Kalau orang takut ini sengaja dibuat rasa ketakutan ini. Coba kita bandingkan di dalam 1 Yohanes. Ya nanti rasa takut ini. 1 Yohanes dikatakan 1 Yohanes pasal 4. Ayat 18 saya bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melebihi menyelapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut dia tidak sempurna dalam kasih. Barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Ini yang ditanamkan dalam hati. Supaya apa? Orang-orang percaya itu mempunyai rasa takut. Ya. Udah ada dalam dirinya Yesus, tapi ke kamar mandi takut. Ya. Sudah ada dalam dirinya Yesus. Pergi ke kuburan takut. Kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Karena itu dikatakan oleh Tuhan, jangan takut. Kepada murid-muridnya dikatakan, jangan takut menghadapi. Tapi sudah tertanam ketakutan. Ini kalau kita lihat, terus kita lanjutkan ini. Tiga murid-murid. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini kembali kita ke Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Tenang. Sebagai kita orang percaya menghadapi segala sesuatu harus tenang. Jangan panik. Tenang aja. Ada Yesus. Ini yang diharapkan oleh Yesus. Pada saat situasi apapun yang terjadi, yang ada kita hadapi, kita tenang. Jangan takut. Ada Yesus dalam hidup kita. Semacam ya. Kita sebagai orang percaya sebenarnya kita tenang menghadapinya. Situasi apapun yang terjadi kita tenang. Jangan takut. Ya ini kita lanjutkan dalam pelan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah ini kalau kita perhatikan Petrus ini masih meragukan bahwa itu adalah Yesus. Karena itu dikatakan,
Kalau engkau itu, ya kan? Ada kalau kalimat itu, ini masih meragukan. Ya, ini masih meragukan. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, ini masih ada keraguan, ada suatu pertanyaan. Ya. Pertanyaan dikatakan di sini, ya. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Suruhlah. Dia minta bukti supaya Yesus membuktikan. Apa kata Yesus? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus tepat. Datanglah kepada aku. Apa yang terjadi? Petrus bisa berjalan di atas air. Dia tenang. Dia menghampiri Yesus tenang. Ya, berlangkah dengan tenang, dia berjalan di atas air. Tetapi ketika dia berjalan, apa yang dia katakan? Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, ada perasaan. Ketika dia rasakan, pada saat kita ada perasaan, inilah selalu yang membuat kita perasaan. Perasaan itu yang membuat kita bimbang. Perasaan itu yang membuat kita takut. Kalau main perasaan, seringkali bagaimana orang bisa tersinggung. Membuat perasaan ini. Karena itu dikatakan kita menjaga perasaan. Ya kan? Perasaannya apa? Perasaan tersinggung banyak. Ya kan? Orang itu nggak punya perasaan. Kadang-kadang perasaan itu lebih cenderung dominan di dalam hidup kita daripada keyakinan kita. Hanya di gereja main perasaan kan. Sehingga pendeta itu harus hati-hati. Bicara harus hati-hati. Jangan sampai apa? Tersinggung jemaatnya. Kalau tersinggung kabur gitu kan. Ini banyak terjadi. Ya kan? Ini main perasaan ini sering kali. Anak-anak muda juga main perasaan kan. Perasaannya terganggu, udahlah nggak mau ke gereja lagi. Ini masalahnya terjadi. Ini juga yang dihadapi pada saat Petrus dikatakan di sana memainkan perasaannya. Dia mulai merasakan tiupan angin, datanglah. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong. Nah di sana mulai tenggelam, dia minta Tuhan tolong. Maka dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Kembali dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Ini berulang kali Yesus mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah ini. Yesus sudah menyuruh, tetapi dia main perasaan sehingga pada saat dia melihat perasaannya dia jatuh. Dia minta, baru Yesus, kenapa engkau bimbang? Ini kan kebimbangan itu. Ya, seringkali kita bimbang. Ketakutan melahirkan kebimbangan. Karena itu dikatakan dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 6 itu menjelaskan kembali. Kalau kita baca Yakobus pasal 6, satu orang bisa, nanti saya bacakan aja. Yakobus pasal 6 ayat 1, Yakobus pasal 1 ayat 6. Ini saya baca dulu. Yakobus pasal 1 ayat 6 menjelaskan hal itu. Saya bacakan ya. Hendaklah ia meminta dalam iman. Hendaklah ia meminta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Jangan kita bimbang. Kalau kita sudah minta kepada Tuhan, jangan kita bimbang.
Baru dikatakan di sini, ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Ini. Kenapa banyak orang Kristen yang kecewa? Karena pada saat dia meminta, dia bimbang. Bimbang dia sehingga tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan tidak menjawab, di sana dikatakan di sini. Orang yang bimbang itu. Karena itulah dikatakan di sini supaya kasih jangan takut menghadapi. Kenapa? Kita punya Tuhan. Serta Tuhan. Sehingga dikatakan jangan takut, aku menyertai. Bagaimana Tuhan katakan di sini? Bagaimana supaya kita jangan takut menghadapi dunia? Kita harus berkatakan, kita harus yakin pada Tuhan Yesus. Kita harus semakin hari, semakin kita andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Menyertai kita sampai pada akhir zaman. Nolong kita sampai akhir zaman. Ini yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28. Matius 28 itu berbicara bagaimana penyertaan Tuhan. Ya, di sini kalau kita baca dalam Matius pasalnya ke-28 ini menegaskan bahwa bagaimana penyertaan Tuhan. Itu ayat 20 dikatakan di sini, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini penekanannya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan bagi kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi kita nggak usah khawatir di dalam kehidupan ini akan apa yang kita makan atau minum. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Karena itu Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal 13. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini santai kita sebenarnya. Yang hidup ini, yang kita percaya kepada Tuhan. Kita harus tenang. Menghadapi segala sesuatu. Sekarang ini. Menghadapi ini. Kita tenang aja. Kalau kita nggak tenang, kita susah untuk berdoa. Tenangkan hati kita. Orang ribut kita tenang aja. Kenapa? Ada Yesus yang ada di perahu kita. Yang terus menemani kita. Ya. Ini dituliskan oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa. Pertolongan Tuhan ada. Karena itu dikatakan dalam Yesaya pasalnya 59 ayat 1. Tangan Tuhan itu tidak terlambat untuk menolong kita. Ya, kita baca dalam Yesaya ini sebelum kita akhiri. Yesaya pasal 59 ayatnya yang ke-1 di sini dikatakan. Yesaya 59 ayat 1. Bacakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan dan mendengarnya kurang tajam untuk mendengar. Ini artinya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan kita. Tuhan itu pada saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu langsung mengelurkan tangannya pada Petrus. Detik itu Petrus berseru, Tuhan tolong, langsung diulurkan tangannya.
Demikian juga dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami ketakutan, tangan Tuhan senantiasa langsung mengulurkan tangannya menolong kita. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita jangan takut. Menghadapi tantangan apapun, jangan takut. Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali. Di dalam Yesaya 41 ini ayat 10, supaya kami jangan takut. Supaya kami jangan bimbang. Karena kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami. Bahwa Tuhan menolong kami. Di saat kami bimbang, disitulah kami kurang percaya kepadamu Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kami. Di dalam perjalanan hidup kami. Supaya kami pada saat melangkahkan kaki kami tidak gentar, kami tidak takut. Karena Yesus ada di dalam kehidupan kami. Bahwa Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah segala pujian kami, segala syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita telah diberkati, diingatkan kembali untuk terus belajar, untuk terus tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita bimbang, ketika kita takut, kita akan kehilangan arah dan kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan kita. Dia sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih kepada Pendeta Saud, Tuhan Yesus memberkati beserta keluarga Bapak, beserta pekerjaan Bapak, pelayanan Bapak. Dan saat ini kita mau memberikan persembahan. Saya persilakan kepada Ibu Olsia untuk membawa kita dalam doa persembahan, dan kepada yang bertugas saya persilakan. Puji Tuhan, kepada yang bertugas dipersilakan dan angkat pujian segalanya yang kumiliki. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik.
ada yang membacakan warta, saya persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar firman Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku ini Allahmu. Ya, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, di sekitar 2 tahun lalu ya, awal-awal COVID itu kita semua ketakutan. Paniknya luar biasa, jaga jaraknya bagus. Anak-anak keluar, kita langsung marah-marah. Ya, saya ingat ya begitu. Anak keluar main, anak kecil, marah-marah, awas kamu bawa COVID pulang gitu ya. Ternyata kita lewati semua biasa-biasa saja gitu ya. Walaupun ada yang terpapar, tapi toh kita lewati juga. Ya, itu pertolongan Tuhan bagi kita. Bukan berarti tidak ada yang menjadi terpapar, ada yang meninggal dan seterusnya. Tapi kenyataannya kan jauh lebih ringan dari yang kita bayangkan. Ketakutan kita itu luar biasa, tapi sekarang justru kita merasa ya biasa-biasa saja gitu ya. Jangan takut. Ya, panik kita lah yang sering menguasai diri kita sehingga kita akhirnya fokusnya bukan lagi kepada Tuhan. Terima kasih untuk Pak Saud. Ya, untuk firman Tuhannya mengingatkan kita ulang supaya kita tidak takut. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani juga semua. Mari kita akan melihat warta. Persembahan minggu lalu ya, semua total 817.000 rupiah ya. Terima kasih untuk persembahannya dan persepuluhan juga. Tanggal 8 Oktober ini ulang tahun pernikahan Bapak Rio dan Ibu Anita ya, sudah lewat. Tuhan memberkati. Ulang tahun pribadi juga ya, ini semua sudah lewat ya. Roni tanggal 8 juga. Kita lupa mengucapkannya. Ini bulan Oktober. Ini sekarang bulan berapa sih? Ya, Oktober ya. Oh ya, oke. Udah lewat juga tanggal 3. Oke, lanjut. Ya, tanggal 4. Ya, ada Pak Rio ya. Saya nggak bisa lihat ya. Tanggal 9. Ya. Amos tanggal 6, ya Deborah yang belum tanggal 20 ya. Selamat ulang tahun buat semua yang berulang tahun. Ya, lanjut. Ini Bapak Ibu yang akan bertugas minggu yang akan datang. Ya, sudah melihat semua ya. Oke, silakan lanjutkan. Bapak Ibu, kita masih terus bisa mendengar khotbah dari Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM pukul 9 pagi. Kita ya bisa mendoakannya karena kita tidak bisa mendengarkan. Ayo kita lanjutkan. Menjadi topik doa kita, ini saya kira yang sudah biasa kita doakan. Ya Bapak Ibu, saya tetap kembali terhalang untuk pergi ke Kuningan ya. Tadinya saya mau berangkat kemarin. Ternyata liburnya kan diundur jadi tanggal 20. Jadi terlalu banyak waktu saya nanti bolos kerja, jadi nggak bisa pergi. Tapi rencana saya akan pergi ke Citata ya, saya akan koordinasi dengan teman di sana kalau bisa. Tolong didoakan ya, tanggal 20 Citata itu pada larang lewat ke sana lah sedikit, Gunung Batu itu menuju Ciranjang apa itu, jalan ke Cianjur. Ya, masih ada selain ya Pak Yopi, kita tentu doakan terus. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, Engkau mengingatkan kami kembali karena betapa penting memang kami selalu diingatkan sebab banyak hal yang sering membuat kami menjadi takut. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang begitu dekat, sama seperti seorang orang tua kepada anaknya ketika mengalami ketakutan. Maka orang tua juga mengatakan jangan takut dan bahkan mengelurkan tangan untuk menolong, sama seperti Tuhan mengelurkan tangan kepada Petrus untuk menolong. Kami bersyukur karena Allah kami Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang terlihat, Allah yang membuktikan bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan realita, dengan bisa dilihat oleh mata manusia sendiri. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk hamba-Mu
yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati terus beliau, berkati keluarga, berkati setiap pelayanan yang Kau percayakan, berkati masa depan anak-anak dan bahkan teman hidup mereka pun. Engkaulah kiranya menuntun mereka untuk bertemu dengan orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk teman-teman yang memandu kami dalam ibadah ini, dalam sebuah tim yang menuntun kami bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih untuk mereka juga, Tuhan terus memberkati. Mereka kebanyakan masih muda-muda, mereka sudah memberikan hati mereka untuk Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan generasi-generasi berikut semakin sungguh-sungguh lagi memberikan hidupnya untuk Tuhan. Kami berdoa kepadamu pada waktu ini untuk gembala sidang kami Pak Yopi Ratu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami bersyukur karena pertolongan yang begitu cepat, dia bisa langsung tindak secara medis. Kami berterima kasih, kami doakan pemulihannya. Tuhan, menurut medis memang orang tua penyambungan tulang itu bisa lebih lambat. Tapi kami percaya kepada Tuhan bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Karena itu biarlah Tuhan menyatukan itu kembali dengan sempurna, dan di dalam proses yang mungkin memakan waktu yang tidak sebentar, berikan kekuatan kepada Pak Yopi karena dia harus beristirahat, tidak bisa kemana-mana. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi dia. Kami mohon berkat-Mu, berkati ibu juga yang harus terus memberikan topangan dukungan. Kau juga kuatkan mereka supaya tidak sakit. Mohon belas kasihan Tuhan, juga pemulihan Oscar Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Kau juga memberkati. Terima kasih Bapak, berkatilah seluruh jemaat-Mu juga di gereja ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak hadir, agar Tuhan membawa mereka kembali untuk berkumpul bersama-sama. Terima kasih untuk yang berulang tahun, baik itu pribadi maupun pernikahan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menuntun mereka langkah demi langkah. Usia mereka terus bertambah dan nyata bahwa Tuhanlah yang memelihara mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus memelihara mereka, karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah Immanuel. Terpujilah nama Tuhan untuk semua itu. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, supaya Engkau juga menolong anak-anak kami dalam pendidikannya, pekerjaannya, dalam menemukan teman hidupnya, supaya semuanya boleh terarah sesuai dengan firman Allah, sehingga lewat seluruh peristiwa hidup anak-anak kami, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, keajaiban Tuhan bisa dilihat, dinikmati, dan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Michael, Ibu Lili. Tuhan, kami doakan supaya Engkau memulihkan mereka, Engkau topang terus menerus, kuasa-Mu yang luar biasa dahsyat itu bekerja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga menolong bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya bangsa ini tetap teguh berdiri walaupun banyak sekali tantangan dalam hal kesatuan dan persatuan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong agar masing-masing semakin sadar bahwa bangsa ini hanya bisa maju bergerak kalau kami bisa bersama-sama bersatu. Karena itu tolong setiap orang yang atau kelompok orang yang memiliki cara berpikir yang berbeda, yang akibatnya akan bisa meruntuhkan bangsa ini, biarlah kiranya Tuhan mengikis dan bahkan menghancurkan setiap pergerakan yang seperti ini, dan segala upaya mereka lewat cara apapun juga supaya Tuhan gagalkan. Terima kasih ya Bapak, berkati pemerintahan kami supaya tetap kuat, dan Engkau tolong masa jabatan pemerintahan Pak Jokowi supaya terus berlangsung sampai masa berakhirnya sesuai dengan konstitusi negeri ini. Tolonglah ya Bapak. Kami juga bersyukur untuk COVID yang sudah semakin menurun. Biarlah Tuhan kiranya menolong supaya semakin hari semakin habis COVID ini, dan bagi saudara-saudara kami yang masih dirawat supaya Tuhan memulihkan tenaga kesehatan. Tuhan juga memberkati dan upaya pemerintah untuk mengatasinya agar semua bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Dan pembangunan bangsa ini sedang terus dijalankan. Tuhan kiranya menolong supaya setiap pembangunan ini benar-benar berjalan dengan baik tanpa adanya penyimpangan dari budget-budget yang harus dikeluarkan. Kami juga berdoa agar Injil-Mu terus diberitakan. Kami sangat mengharapkan pertobatan besar-besaran di tengah-tengah bangsa kami, dan segala upaya sarana yang ada untuk memperkenalkan Engkau kepada bangsa ini lewat cara-cara yang manapun juga. Biarlah Tuhan yang untuk memakai, dan bahkan Engkau bekerja dengan cara-cara yang luar biasa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia.
sehingga betul-betul orang-orang mengalami Tuhan bukan hanya mendengar, tetapi mengalami, memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga doakan supaya gerejamu bersatu dan bangkit. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam pengajaran, agar Tuhan kiranya menolong untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau yang terus menolong umat-Mu agar berperan aktif untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik, baik mereka yang ada di dalam pemerintahan, kepolisian, baik di sektor swasta, dan juga di dalam bidang hukum yang terkait dengan itu. Agar Tuhan memberkati, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agar setiap umat Tuhan yang ada di sana, mereka menjadi berkat, tidak tergerus oleh arus yang salah, melainkan mereka menahan setiap arus dan bahkan meluruskannya sebisa mungkin. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau memberkati gereja secara sinode, karena ada harapan untuk bisa mengadakan sidang. Tuhan kiranya menolong supaya bisa ada sidang sinode, karena belum pernah terjadi selama ini. Tuhan kiranya campur tangan atas semua, dan kelanjutan kepemimpinan ke depan Tuhan juga memberkati. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau juga terus yang menolong ekonomi dari kami masing-masing. Biarlah Tuhan campur tangan atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami menyerahkan seluruh doa ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Saya persilakan jemaat untuk saat teduh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan juga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah kami, dan saat ini kami akan bertolak dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan sertai kami di jalan sehingga kami boleh sampai di rumah dengan keadaan sehat, kuat, dan
bersuka cita di dalam Engkau Tuhan, dan terus berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kegiatan kami untuk minggu kedepannya. Biarlah Engkau Allah yang menyertai dan Engkau Allah yang memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.